Belum. Belum lah. Kenapa? Ya, sebentar kita mulai ya Pak. Kita bentar lagi Ya. mau live. Oke. Selamat malam semua. Selamat malam Indonesia. Hari ini kita akan bersama Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim selama kurang lebih 1 jam ke depan. Diskusi kita malam ini bertema nubuatan Nabi Muhammad dalam Alkitab. Adapun rangkaian diskusi akan diawali dengan penjelasan dan pemaparan mengenai bahasan tema oleh Bapak Saifuddin Ibrahim. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Nah, mengingat diskusi malam ini ditujukan untuk membantu teman-teman kita yang non-Kristen dalam mengenal dan memahami kekristenan, maka sesi tanya-jawab yang akan diprioritaskan bagi non-Kristen lebih dulu. Jadi bagi teman-teman yang Kristen, dipersilakan menyimak melalui channel YouTube ini. Dan bila waktu masih memungkinkan, maka moderator akan memberikan kesempatan untuk bergabung dan bertanya di link diskusi. Konsekuensi bagi yang melanggar aturan ini akan secara otomatis dikeluarkan dari ruang diskusi. Dan mohon dukungan dari teman-teman semua agar diskusi malam ini dapat berjalan dengan baik. Baik, kita akan langsung buka acara diskusi pada malam hari ini. Halo, shalom Pak Saifuddin. Ya, shalom. Selamat malam, Pak. Selamat malam semuanya. Ya, Pak, sesuai dengan tema diskusi yang berjudul Nubuatan Nabi Muhammad dalam Alkitab yang sudah ada di judul pada channel hari ini, sepintas jadi teringat nih Pak, akan ada konten dari di YouTube channel, kalau nggak salah itu dari salah satu ustadz ya Pak ya, yang mungkin masih ada hubungannya nih dengan tema kita malam ini. Baik. Kalau nggak salah itu judulnya Nabi Muhammad ada di dalam Injil. Ya. Dan ada juga konten ceramah tentang salib yang katanya ada jin kafir di dalam. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Nah, mungkin Pak Saifuddin bisa menyampaikannya. Silakan Pak. Ya. Dasar kenapa saya masuk Kristen adalah di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 94. Wa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'una al-kitab. Apabila kamu, hai Muhammad, ragu tentang apa yang kami turunkan kepada engkau, kepada Muhammad, maka tanyakanlah kepada orang-orang ahli kitab, yaitu mereka yang membaca Alkitab, orang Yahudi dan orang Kristen. Saya melakukan penelitian, benarkah ayat ini bahwa Nabi Muhammad itu dinubuatkan di dalam Alkitab, dinubuatkan di dalam kitab-kitabnya orang Yahudi dan orang Kristen. Pertanyaan ini terus, bahkan mulai dari saya kuliah, saya ambil jurusan perbandingan agama, semua agama saya pelajari, Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Buddha. Kemudian saya tetap menjadi orang Islam yang radikal ketika selesai kuliah di Usuluddin Universitas Muhammadiyah Solo. Kemudian saya membaca di dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Orang-orang Yahudi dan orang Kristen mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Artinya nama Muhammad, sifat-sifatnya sudah ada di dalam Alkitab. Kemudian di dalam surat Shaf ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya, wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil, hai bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, saya adalah utusan Allah kepada engkau. Musaddiqan lima baina yadayya, saya membenarkan apa yang ada di tangan kalian dan di tangan saya ini, yaitu Alkitab.
Taurat, wa mubasysyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan saya memberikan kabar gembira akan datang seorang nabi setelah saya, setelah Isa Al-Masih, namanya ismuhu Ahmad. Itulah antara lain yang membuat saya tertarik dengan kekristenan, membuka Alkitab. Maka saya juga melakukan penelitian apakah benar Muhammad itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Ustadz Abdus Somad, nanti kita bisa melihat YouTube-nya, bahwa Ulangan 18 ayat 18 itu adalah nubuat tentang Nabi Muhammad. Saya bilang bahwa tidak ada satu ayat pun nubuatan tentang Nabi Muhammad atau tentang Muhammad itu, atau Nabi setelah Isa Al-Masih itu tidak ada nubuatannya walau satu ayat pun. Karena jelas sekali di dalam Alkitab, lebih-lebih di dalam Perjanjian Baru, akan muncul setelah aku nabi-nabi palsu. Memang ada nubuatan Isa Al-Masih Yesus Kristus bahwa setelah dia ada nabi palsu. Ciri-cirinya bla bla bla. Ini. Semuanya jelas sekali. Itu hal yang pertama. Bahwa kaum termasuk saya waktu menjadi muslim itu penasaran untuk membuktikan apakah ayat-ayat Alkitab ini ada nubuatan tentang Nabi Muhammad. Kemudian setelah saya menjadi orang Kristen, ini sudah 15 tahun, saya bertungkus lumus melakukan kajian, pembahasan apakah benar ada nubuatan tentang Nabi Muhammad. Di dalam Mazmur jelas sekali bahwa Mazmur 147 ayat 19 dan 20 tidak ada firman Tuhan itu dipercayakan kepada nabi selain dari Bani Israel. Jadi tidak ada nabi dari Mesir, tidak ada nabi dari Syria, semua nabi-nabi utusan itu harus dari Bani Israel. Mazmur 147 ayat 19 dan 20, ia, Bapa Surgawi, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia, Bapa Surgawi, Tuhan Bapa, tidak melakukan kepada segala bangsa. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Jadi hukum Taurat, hukum nabi-nabi, undang-undang tentang kehidupan ini tidak pernah dipercayakan kepada selain Bani Israel. Jadi ayat ini sudah jelas sekali bahwa Mazmur 147 firman Tuhan hanya dipercayakan kepada Bani Israel. Nah, lanjut kepada itu yang pertama, bahwa bukti bahwa di dalam Alkitab tidak ada nabi dari Bani Israel, tidak ada nabi selain dari Bani Israel. Kemudian firman Tuhan itu akan datang dari satu tempat, bahwa di Yerusalem itu ada satu lubang ke langit, di mana kekuatan dan firman itu Tuhan langsung berbicara mengurapi lidah mulut bangsa Bani Israel untuk dipercayakan kepada bangsa itu firman Tuhan. Yesaya 2 ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan. Karena Sion itu sebagai pusat kerajaan damai, yaitu Bani Israel, yaitu Yerusalem. Yesaya 2 ayat 2
Demikian akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Ayat 3, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Firman Tuhan datang dari Yerusalem, bukan datang dari Gunung Sindur, bukan datang dari Medan. Firman Tuhan datang dari Yerusalem. Ini yang kedua, dicatat baik-baik. Firman Tuhan tidak datang dari Sungai Nil. Jelas sekali, datangnya dari Yerusalem, yaitu Sion, pusat kerajaan damai, di mana hidup damai dan toleransi itu harus didasarkan atas firman Tuhan, bukan wahyu buatan manusia, akal-akalan manusia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga bahwa firman Tuhan itu hanya dipercayakan kepada orang Yahudi, bukan kepada orang Mesir. Itu harus dicatat baik-baik. Sudah berabad-abad orang-orang ulama kah, pak kiai kah, bahkan biksu-biksu semua mencari apakah benar firman Tuhan itu hanya dipercayakan kepada Bani Israel. Maka di dalam Roma 3 ayat 1 dan 2 demikian. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Lembaga Alkitab Indonesia menulis itu. Roma 3 ayat 1, jika demikian apakah kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi firman Tuhan hanya dipercayakan kepada orang Yahudi, bukan kepada bangsa lain. Bangsa-bangsa lain hanya akan menerima kebenaran berkat dari firman Tuhan. Jadi bangsa-bangsa manapun harus mengikuti firman Tuhan yang datang kepada Bani Israel, Yahudi, di mana firman Tuhan hanya dipercayakan kepada bangsa Yahudi. Nah, itu sebabnya tidak ada nabi selain dari Bani Israel. Jadi saudara-saudara harus mencatat baik-baik penjelasan saya malam hari ini untuk agar supaya saudara-saudara tidak keliru dan salah, dan keselamatan itu hanya dari bangsa Yahudi. Yohanes 4 misalnya, Yohanes 4 ayat 22. Keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Demikian. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Secara duniawi, Yahudi ini memberikan banyak sumbangsi kepada dunia. Yang membuat laptop orang Yahudi. Yang bikin lampu ini Thomas Edison, turunan Yahudi. Yang membuat Microsoft, orang Yahudi. Yang bikin HP juga orang Yahudi. Yang bikin dinamit, orang Yahudi. Turunan Yahudi semua. Seluruh kemajuan zaman ini, suka tidak suka, orang Yahudi lah yang membuatnya. Ini dari segi dunia. Apalagi dengan firman Tuhan, bahwa keselamatan itu datang dari Yahudi. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, bahwa Wahyu 22 ayat 18, demikian firman Tuhan.
agar kita semua ini tidak salah paham tentang Yahudi ini. Wahyu penutup ayat 18 sampai ayat 21, tetapi saya baca hanya ayat 18. Di Wahyu 21, 22 ayat 18, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi setelah firman Tuhan ini tidak ada lagi firman Tuhan yang lain dan tidak pernah dipercayakan kepada bangsa manapun. Kalau ada orang yang menambah isi Alkitab, yang menambah nubuat, yang menambah ada wahyu setelah Alkitab, maka akan ditimpakan kepadanya malapetaka seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Pak Pendeta, kenapa Arab hancur? Ya karena masih memakai dan mempercayai ada firman Tuhan di luar Alkitab. Maka bangsa itu akan kena malapetaka yang tidak pernah berhenti sampai Yesus datang untuk kedua kali. Inilah kebenaran yang saya pahami dengan baik dari seluruh Alkitab. Terutama tema malam hari ini, tidak ada nubuatan di dalam Alkitab tentang nabi manapun selain setelah Yesus hanya ada nabi palsu. Jadi ini harus dijadikan renungan oleh semua saudara dimanapun saudara berada. Debat-debat sekarang ini yang luar biasa itu bahkan Ustadz Abdul Somad, Yahya Walloni, seenaknya saja bahwa ada nubuatan nabi dari Arab di dalam Alkitab. Saya katakan tidak ada satu ayat pun yang mendukung pernyataan itu. Kalau begitu Alkitab dipalsukan dong. Karena jelas sekali di dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Bagaimana saya mengenal Saddam Hussein, anak saya? Bagaimana saya mengenal Fikri Khomeini? Bagaimana saya mengenal putri saya, Golda Meir? Jadi begitulah orang Yahudi dan orang Kristen mengenal Nabi dari Arab itu. Tidak ada. Tidak ada. Inilah yang seluruh kajian saya yang tidak pernah mampu ditantang oleh siapapun. Jadi Ustadz Abdul Somad ya jangan berbicara tentang nubuatan itu. Pak Abdul Somad nggak tahu tentang perbandingan agama. Urus saja itu kitab Toharoh tentang bersuci, tentang puasa, tentang haji. Urus itu saja. Pak, Ustadz itu ya jangan urus tentang nubuatan itu. Jadi enggak produktif. Atur saja bagaimana umat ini bisa hidup toleransi dan damai. Itu lebih bagus dari semua pembicaraan. Inilah data pertama, hal-hal yang sudah saya sampaikan tentang tema pada malam hari ini. Demikian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim atas penjelasan dan pemaparannya tadi yang sudah Bapak sampaikan. Ya, Puji Tuhan kita sudah dengar bersama. Semoga boleh menjadi berkat buat kita semua. Sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman non-Kristen. Link untuk bergabung dan bertanya ada di deskripsi dan ada juga di layar ya. Jadi bisa langsung. Perlu diingatkan juga nih bagi teman-teman karena kapasitas ruang diskusi terbatas. Jadi teman-teman baru bisa join bila slot tersedia atau ada peserta yang sebelumnya sudah selesai atau keluar dari ruang diskusi. Baik, ini sudah ada satu penanya ya, yang join dengan akun Adrianus. Halo, selamat malam.
Halo, selamat malam. Ya, Selamat malam Pak Adrianus. Ya, selamat malam Pak Adrianus. Halo. Oh, terputus ya. Ada pertanyaan begini Pak Saiful, melalui chat dari Pak Adrianus. Mungkin koneksinya agak kurang baik. Ustadz itu sok tahu tentang kekristenan Pak Pendeta. Apa benar Muhammad itu nabi palsu Pak Pendeta? Begitu Pak pertanyaannya. kalau menyaksikan penjelasan saya tadi, ya saudara sudah tahu semua. Dia asli atau palsu. Karena nabi itu harus dari Bani Israel. Oleh karena itu, ada 5 syarat kenabian. Yang pertama, seorang nabi dinubuatkan oleh nabi sebelumnya. Apakah ada nubuatan itu oleh nabi sebelumnya? Karena seluruh nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan di dalam Alkitab itu selalu didahului nubuatan-nubuatan bahwa sebentar lagi akan muncul nabi itu. Misalnya Yesus Kristus pun dinubuatkan, dialo-alokan jauh sebelum kedatangan Yesus Kristus. Bahkan Yesaya 700 tahun sebelum kedatangan Yesus Kristus itu sudah dinubuatkan. Jadi Yesus sebagai nabi. Tetapi juga Yesus adalah Mesias. Yesus juga utusan. Beda jauh dengan utusan biasa. Bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan. Nah, yang kedua, seorang nabi atau utusan itu harus punya mukjizat. Apakah mukjizat itu? Mukjizat adalah tanda-tanda heran yang menyertai seorang nabi. Contoh, Yesus, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang mati hidup kembali. Bukan mematikan orang hidup. Kalau sekedar mematikan orang hidup, ya saya juga bisa bunuh orang. Bagaimana orang mati bisa bangkit kembali? Dan Yesus itu ada 3 orang yang dihidupkan oleh Yesus Kristus yang tidak bisa dilakukan oleh ulama-ulama Yahudi, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi zaman itu. Maka mereka terdiam. Oh, ini Yesus ini melakukan dengan kuasa iblis setan kok bisa menghidupkan orang mati. Maka terkagum-kagumlah orang Yahudi akan Yesus. Ini namanya mujizat. Musa membelah laut supaya bisa jalan di tengah laut dan menyelamatkan Bani Israel dari ancaman Fir'aun, Ramses zaman itu. Itu namanya mujizat. Tongkat jadi ular. Gitu. Itu karena kuasa Allah yang ada di dalam lidah, bibir, iman Musa. Itu namanya mukjizat. Yang kedua, seorang nabi harus ada saksi nabi lain. Minimal 2 nabi atau minimal 1 orang nabi yang menyaksikan bahwa nabi ini adalah utusan Tuhan supaya setiap ajaran nabi itu bisa dibuktikan, bisa ditegur kalau dia salah mengajar. Kalau dia merampas istri orang, ditegur oleh nabi lain. Waktu zaman Daud ada Nabi Nathan. Jadi Daud itu bukan nabi, Daud itu raja. Ditegur oleh Nathan bagaimana? Karena Daud mengambil istri orang untuk menjadi istrinya. Nah, ini nggak boleh seorang nabi mengambil istri orang. Ataupun mengambil janda orang untuk dijadikan istri. Itu bukan nabi. Yang keempat, seorang nabi harus dari Bani Israel. Jadi nabi itu harus dari Bani Israel. Kemudian seorang nabi juga dia harus mempunyai murid, mempunyai orang yang mengikuti dia dengan baik. Maka kalau ada nabi yang sampai membunuh pengikutnya, itu juga bukan nabi.
Yesus tidak pernah membawa pedang, jangankan pedang, pisau dapur aja nggak pernah dibawa oleh Yesus untuk nakut-nakutin orang, karena kerajaan kebenaran itu bukan dari pedang, bukan dari menakut-nakuti orang. Kalau saya kemudian khutbah, orang mau masuk Kristen, mau tidak, itu bukan urusan. Tetapi saya bagaimana membicarakan kebenaran, membicarakan pengajaran para nabi, dan menyampaikan firman Tuhan. Nah, itu syarat-syarat nabi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Saifuddin. Baik, kita akan lanjut dengan Ibu ya, dengan yang ya, halo, selamat malam. Ya, dengan akun shalom. Ibu. Selamat Shalom. malam, Pak Ya, Saifuddin. Ya. Ya, Pak, saya dengan Ibu Ida. Saya mau tanya, kan sekarang ini banyak sekali kita lihat di medsos ya, untuk Habib ataupun Ustadz ya, yang mereka itu mengatakan bahwa Nabi terakhir itu si Muhammad, ya kan? Nah, kemudian banyak lagi lah mengenai juga tuh rekayasa dari Paulus. Nah, pertanyaan saya, kan sudah jelas sering dijelaskan kayak Bapak juga maupun Pak Bambang juga ya, Bambang Nursena, menjelaskan bahwa itu bukan Muhammad. Tetapi kenapa ya Pak, kok orang Islam itu nggak terbuka gitu loh, pikirannya. Nah, pertama. Kedua, dan orang Muslim sendiri tahu bahwa Muhammad itu nggak tahu lah berapa istrinya ya. Istrinya banyak Pak itu dah. Bahkan yang saya dengar juga ada Aisyah yang bocah kecil. Ya, kayak gitulah. Bahkan yang lagi juga meninggalnya pun diracun sama oleh salah satu istrinya. Dan matinya pun minta didoakan umat Islam. Kalau nggak salah, umat Islam itu kalau sholat 5 waktu itu mendoakan Muhammad supaya masuk surga dan keluarganya. Tetapi Pak, kenapa ya orang Islam itu kok cinta banget ya sama Muhammad ya? Padahal kita tahu kayak begitu karakternya, kayak istrinya pun tertuang. Walaupun dengan alasan karena itu perintah dari Tuhan. Gitu ya Pak ya? Itu gimana sih Pak? Kenapa kok bisa gitu ya Pak? Terima kasih Pak. Itu keyakinan masing-masing. Kalau dia mengatakan Muhammad Nabi terakhir, ya silakan. Memang begitu, sama dengan saya dahulu. Begitu cintanya saya kepada keyakinan ini, ketika saya tidak mengerti, tetapi ketika Tuhan membuka pikiran saya, hati, dan telinga saya untuk mendengar firman Tuhan, ya berubah dengan pelan-pelan dan akhirnya secara radikal saya meninggalkan ajaran itu. Ajaran saya yang dulu itu boleh loh membunuh manusia lain karena beda agama. Jadi jangankan untuk berpendapat seperti tadi, yang seperti yang Ibu katakan. Itu saya yakin. Saya juga membaca buku dan sejarah Nabi Muhammad itu istrinya 11, itu jelas sekali. Sedangkan di dalam Al-Quran istri hanya boleh 4. Jadi Nabi Muhammad melanggar, ya bukan melanggar ya karena dia Nabi ya boleh-boleh saja lebih dari 4, walaupun yang diperintahkan oleh Allah hanya boleh 4, tetapi Nabi Muhammad memang diberikan garansi oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk punya istri lebih daripada 4 gitu. Ini adalah keyakinan mereka. Kita tidak boleh mencampurinya. Tentang Nabi Muhammad punya istri banyak ataupun diracuni oleh Hafsah dan Aisyah, atau ada lagi yang mengatakan karena hadis itu banyak sekali bahwa Zainab Al-Harithah, wanita Yahudi yang sakit karena akhirnya dia makan panggang kambing,
Kemudian beberapa lama kemudian meninggallah si Zainab yang sakit hati karena suaminya dibunuh oleh tentara Islam waktu itu. Maka wanita Yahudi ini menyiapkan panggang kambing. Dan ketika dia sakaratul maut, Aisyah dibilang oleh karena makanan daging kambing yang kumakan di Haibar itu membuat urat nadiku putus. Nah, begitu kata Nabi Muhammad kepada Aisyah waktu itu. Di samping ada keterangan lain, kata orang Sunni bahwa orang Syiah yang membunuh, kata orang Syiah orang Sunni yang membunuh Nabi Muhammad, dan seterusnya. Ini adalah keyakinan saudara kita. Bagaimanapun kita harus menghormati di bagian ini. Kita tidak ikut campur gitu. Tetapi kalau untuk membedakan, berbicara tentang perbedaan, kita tidak harus membicarakan bahwa Kristen ini begini, Alkitab ngomong begini, Al-Quran ngomong begini, Tripitaka berbicara ini, dan Kitab Weda berbicara ini. Itu boleh membicarakannya karena ada fakultas perbandingan agama. Kita juga semua belajar. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya dengan akun Sangle. Halo malam Pak Sangle. Halo malam. Malam. Iya. Halo malam, Bapak non Kristen Pak? Saya Kristen. Oh, oke. Berarti nanti tunggu next-nya ya Pak ya. Nanti kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya dulu. Oke, terima kasih. Halo. Ya, dengan Pak Sano. Akun Sano. Halo, Pak Sano, apakah Anda non-Muslim? Non-Kristen? Saya Kristen, tapi keluarga besar saya Muslim. Oh begitu. Oke, nanti kita lanjut setelah ini ya Pak ya. Kita berikan kesempatan untuk yang non-Kristen dulu. Terima kasih Pak. Oke, penanya berikutnya dengan akun Mbelo. Selamat malam. Malam Pak, tapi tolong dilanjut dengan yang non-Kristen dulu aja deh. Oke, baik. Kristen. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Oh begitu. Oke, nanti kita lanjut. Selamat malam, Jeffrey ya, akun Jeffrey. Oke, nggak ada. Terputus. Dengan Ridwan Cahyadi. Oke, udah. Halo. Oke, udah belum ada ya. Kita lanjut dulu ke Pak Sangle ya. Halo. Terima kasih Pak untuk kesempatan yang diberikan. Ada dua pertanyaan saya. Yang pertama, saya mau menanyakan, menurut Bapak Pendeta, kenapa banyak pendeta-pendeta yang kemudian menjadi mualaf? Begitu menjadi mualaf, mereka ketika berbicara tentang firman Tuhan, Alkitab, mereka tidak menyebut namanya Alkitab, tapi mereka menyenanginya menyebut dengan Bible. Ada beberapa mungkin yang saya juga tidak tahu kenapa sampai seperti itu. Apakah mereka merasa rikih atau merasa apa gitu menyebut Alkitab, sehingga mereka lebih senang menyebut Bible. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mendapatkan tips dari Bapak Pendeta. Kalau kami mau menginjili teman-teman yang mualaf, itu pendekatan seperti apa yang baik sehingga mereka bisa kemudian dicerahkan kembali untuk kembali percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapak Pendeta. Saya pernah khutbah bahwa orang Kristen masuk Islam itu akan terkutuk oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 47. Jelas sekali bahwa orang Kristen yang masuk Islam itu terkutuk.
Maka setiap orang Kristen yang masuk Islam pasti hidupnya nggak bagus. Di dalam bunyinya, wal yahkum ahlal injil bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan Injil. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi orang Kristen yang tidak, artinya orang Kristen yang keluar dari agamanya menurut Al-Quran ini, maka dia orang fasik. Maka setiap orang Kristen, ini saya sudah perhatikan loh, setiap orang Kristen yang masuk Islam pasti hidupnya blangsatan. Anaknya mati, istrinya sakit, miring, ekonominya morat-marit, dan banyak dari orang-orang yang meninggalkan Yesus Kristus masuk kepada keyakinan yang lain, itu jadi penipu, rata-rata penipu, pembohong. Bahkan dia ingin terkenal, ngaku-ngaku S3. Ngaku S3, padahal sekolah nggak jelas. Lebih baik saya ngaku-ngaku nggak pernah sekolah, tapi Tuhan memberikan saya pengetahuan yang luar biasa karena saya sekolah di bawah kaki Kristus. Itu lebih tinggi gelar saya. Sekolahnya di mana? Ya, saya sekolah murid Yesus. Maka murid Yesus lebih mahal nilainya daripada apapun gelar yang diberikan oleh dunia, oleh sekolah di dunia ini. Itu yang pertama, bahwa orang Kristen yang masuk Islam pasti kena malapetaka. Yang kedua, apa ancaman Tuhan? Ini yang penting. Ancaman Tuhan kepada orang yang pindah agama, orang Kristen. Yohanes 1, 2 Yohanes 1 ayat 9 demikian. Setiap orang yang tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Jadi orang Kristen yang keluar dari ajaran Kristen, keluar dari ajaran Yesus, dia tidak memiliki Allah, tidak memiliki sesembahan, tidak memiliki Tuhan. Tetapi tidak memiliki Allah. Barang siapa yang tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Ia memiliki bapa. Bagaimana anak yang kehilangan bapa pasti bandel. Anak yatim biasanya ditaruh di rumah panti asuhan. Pasti anak itu kalau laki-laki bandelnya minta ampun. Demikian juga orang yang meninggalkan ajaran Yesus, maka dia tidak punya bapa. Seperti para mu'alaf itu, kacau hidupnya. Seluruh mu'alaf pasti kacau. Entah laki, entah perempuan, pasti akan ditimpa oleh kesusahan walaupun banyak duit sekalipun. Itulah sebabnya bagi orang yang murtad yang meninggalkan Yesus pasti akan kesulitan. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, kalau Anda meninggalkan Yesus akan mengalami penderitaan demi penderitaan. Tetapi orang yang menerima Yesus Kristus itu seperti menemukan harta karun. Saya menjual seluruh harta kehidupan saya ini, rumah, tanah, saya jual semua. Saya mau membeli harta karun yang tersembunyi itu. Begitu perumpamaan Yesus akan kebenaran ini. Nah, bagaimana dengan orang-orang Kristen yang masuk Islam, kemudian khutbahnya menjelek-jelekan? Biarin, itu urusan Tuhan. Pembalasan itu urusan Yesus Kristus. Tuhan yang membalas semuanya. Lu mau ngomong Alkitab ini palsu kah, apakah? Kita nggak usah dengar, nggak usah dibalas. Sekarang saya tanya kepada adik saya tanya kepada Saddam Hussein, anak saya. Dam, mana yang lebih baik kelakuan orang Islam dengan orang Kristen?
Nggak usah dijawab, nggak usah dijawab. Lihat saja. Karena dari pohon kita mengenal buah, kita tahu buah dari pohon. Itu saling kait-mengkait antara Alkitab dengan orang Kristen. Walaupun ada orang Kristen yang kawin banyak istri, ada. Itu orang, tetapi firman Tuhan tetap. Ya dan amin, satu titik pun tidak hilang. Itulah kekuatan saya karena mengenal firman Tuhan yang luar biasa dan ajaib ini. Makanya saya tidak pernah ragu sedikit pun tentang ustadz-ustadz yang mu'alaf yang mengatakan Bible kah, apakah, biarin. Karena dia nggak suka dengan Alkitab. Kata Alkitab ini sudah melekat karena terjemahan Alkitab dari waktu ke waktu itu harus disesuaikan dengan kemajuan bahasa Indonesia. Misalnya gereja, Alkitab terbitan cetakan 1927, gereja itu disebut masjid. Pendeta-pendeta disebut hatib-hatib. Pengkhotbah itu hatib-hatib. Nah, itu kan terjemahan. Tetapi kebenaran firman Tuhan tidak pernah tergerus oleh panasnya matahari ataupun dinginnya cuaca. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Akan melakukan apa yang diperintahkan dan akan berhasil apa yang disuruhkan kepadanya. Itulah firman Tuhan. Mau disebut Alkitab kah, mau disebut buku kah, mau disebut Bible kah, isinya tidak pernah berubah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak Pendeta. Ya, terima kasih, Pak. Oke, kita lanjut dulu. Ada yang masuk, Pak. Agus Firman Lala. Bisa dengar saya, Agus Firman Lala? Oh, nggak bisa. Tidak terkoneksi ya. Bacakan saja. Belum ada yang dari non-Kristen. Oke, kita lanjut dulu ke Pak Sano. Selamat malam, Pak Sano. Selamat malam. Ya, silakan singkat pertanyaan, Pak. Silakan. Di Quran, Quran 19 ayat 71-72, di situ dikatakan semua muslim pasti masuk neraka. Kemudian saya juga pernah dengar, tapi saya ingin tanyakan ke Pak Syaifuddin itu, golongan apa yang masuk surga menurut Al-Quran? Saya pernah dengar itu bahwa yang masuk surga adalah Yahudi, Nasrani, dan Sabian atau apa, Sabiin. Tapi saya nggak tahu ayatnya di mana. Itu saja, Pak Syaifuddin. Ya. Pertanyaan Bapak sudah keluar dari tema besar pengajaran saya pada malam hari ini, tapi saya singkat saja bahwa pertanyaan yang berkaitan dengan Maryam 71-72 bahwa semua orang Islam seluruhnya kamu akan masuk neraka. Tidak ada seorang pun yang tidak mendatangi neraka itu. Nah, itu Al-Qur'annya. Jadi semua orang Kristen, Islam pasti masuk neraka. Kemudian ayat 72-nya, kemudian Allah akan memilih kamu mengeluarkan dan menetapkan orang yang zalim berlutut di dalam neraka itu. Orang-orang yang bagus itu akan dipisahkan. Jadi sama ajaran ayat ini sama dengan ajaran saudara kita bahwa ada api pencucian. Jadi tetap masuk neraka, dicuci dulu, baru dimasukin ke surga. Padahal neraka itu kekal, surga itu kekal. Maka Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana ilmu kehidupan ini mengasihi dan mencintai sesama manusia.
anugerah Tuhanlah yang membuat kita masuk surga. Bukan karena amal perbuatan, bukan karena keturunan, bukan karena darah, bukan karena bangsa. Gara-gara kita bangsa bukan Yahudi, lalu masuk neraka. Enggak begitu. Semua orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat masuk surga, hidup kekal selama-lamanya. Itulah pentingnya Anda hati-hati hidup di dunia ini, karena di kolong langit ini tidak ada yang boleh kita diselamatkan kecuali in the name of Christ. Hanya dalam nama Yesus. Di luar nama itu, kita tidak akan dijamin keselamatan. Termasuk insan Moko Ginta, debat dengan saya, ngotot habis-habisan. Mana ada kepastian masuk surga karena ikut Yesus? Ayatnya banyak sekali. Ayatnya banyak sekali bahwa kepastian masuk surga itu adalah jaminan Tuhan Yesus karena kita cinta kepada Dia, karena kita menerima Yesus Kristus dan dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Karena memberitakan Injil keselamatan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita selamat dipastikan. Nah, jadi kalau di sana insya Allah mudah-mudahan, tapi kalau di Kristen pasti. Kok enak sekali? Ya enak sekali kalau yang menjamin Tuhan Yesus, Dia yang datang dari sorga, Dia tahu jalan ke sorga, jadi Dia tahu alamat ke sorga. Lah ada nabi tidak jelas. Bahkan kalau ditanya sekarang, anak sekolah minggu, anak-anak, Tuhan Yesus ada di mana? Pasti dijawab di sorga. Tapi kalau ditanya kepada yang lain, Nabi itu ada di mana? Enggak ada satupun yang bisa menjawab. Bahkan kiai sekalipun, ulama sekalipun, biksu sekalipun, tidak bisa menjamin keselamatan itu. Hanya dalam nama Yesus. Terima kasih. Halo? Halo, iya, terima kasih. Kita lanjut ke penanya berikutnya, kan belum ada ya dari yang non-Kristen yang bergabung. Oke, waktu kita masih sebentar lagi nih, sekitar 15 menit lagi. Oh, masih 15 menit lagi? Iya. Oke. Halo. Kita sapa dulu Mbak Mbelo ya. Siap. Halo, Ya, Shalom. ya, oke, halo, selamat. Silakan pertanyaannya. Shalom, selamat malam. Ya. Oke, selamat malam Pak Saifuddin Ibrahim. Saya sangat salut dan menggemari Bapak. Yang mau mungkin saya tanyakan di sini, kalau umat Muslim mestinya sudah tahu bahwa Muhammad seringkali mencari dari umat Muslim seringkali mencari-cari ayat daripada Bible untuk nubuatan daripada Muhammad. Namun seringkali dijawab bahwa ayat yang ini bukan nubuatan buat Muhammad. Ayat yang lainnya pun sudah terbantahkan, tapi selalu saja masih mencari-cari mengenai nubuatan Muhammad. Sedangkan dalam surah 10:94 sudah dikatakan kalau Muhammad ragu pun suruh bertanya kepada pembaca kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat maupun Injil. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas juga dikatakan bahwa dalam surah 69:44-47, ya, apabila Muhammad menyampaikan sesuatu yang tidak berdasarkan atas wahyu Allah, maka akan seperti terpotong urat nadinya. Dan dalam suatu hadis Sahih Bukhari yang sudah dinyatakan sahih ya ini ya, volume 5 kitab 59 nomor 713 pun itu sudah merupakan suatu hal jelas, suatu nubuatan dalam Al-Quran mungkin akan terrealisasi di suatu hadis Sahih Bukhari itu.
Terus yang ketiga, ketika Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro, itu Muhammad serasa seperti kesurupan. Terus waktu itu paman daripada Khadijah, Warakah bin Naufal itu kan Kristen. Makanya dikatakan bahwa Muhammad katanya akan jadi nabi. Tapi seharusnya kalau berdasarkan logika, nabinya bukan nabi lain di luar Allah yang disembah. Karena Allah yang disembah pun saya lihat sangat berbeda sekali. Bukan Allah dari Abraham, Allah Ishak maupun Allah Yakub. Karena Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu tidak akan melakukan seperti yang di surah 14 ayat 4, surah 7 ayat 171, surah 7 ayat 178, maupun dalam surah 8 ayat 30 dan surah 3 ayat 54. Juga Tuhan Allah Kristiani ada di surga, sedangkan Allah Yesuite tidak di surga. Nah, itu menurut pendapat Pak Saifuddin Ibrahim bagaimana? Terima kasih. Baik. Bagaimana untuk menjelaskan bahwa apa yang ditunjukkan oleh pertanyaan Bapak tadi, kita sebagai orang Kristen tetap menghormati apapun keyakinan mereka. Keyakinan tidak bisa dipaksakan, agama tidak bisa dijejalkan ke dalam mulut seseorang. Tetapi kalau Tuhan sudah membukakan matanya, membukakan telinganya, nah nanti akan datang suatu bangsa yang mengganti bangsa itu. Menjadi orang yang lembut hatinya, menjadi luar biasa. Christian Prince membongkar semuanya tentang apa yang ajaran itu. Walaupun demikian, saya sudah menulis banyak buku berkaitan dengan penelitian saya. Al-Quran ayatnya ini, Alkitab ayatnya ini. Tentang nubuat-nubuat itu pun, itu sudah dibicarakan oleh Christian Prince. Dan beberapa kali Christian Prince menyebut nama Saifuddin Ibrahim di dalam YouTube-nya, karena saya masuk penjara, membela firman Tuhan, membela Injil. Jadi, apapun keadaannya, saya merdeka karena membaca firman Tuhan. Walaupun demikian mereka sudah membuat misalnya Yesaya 29 ayat 12. Di situ dikatakan, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Nah, ayat ini adalah ayat Yesaya 29 ayat 12, itu juga diklaim oleh saudara muslim sebagai nubuatan tentang Nabi Muhammad yang tidak bisa baca dan tulis. Jelas sekali bahwa Yesaya tidak pernah menubuatkan sesiapapun. Seluruh nubuatan Yesaya itu berkaitan dengan Mesias yang akan datang. Misalnya Yesaya 5 itu dijelaskan bagaimana Mesias itu, bagaimana kelahirannya dari seorang dara, yaitu dari seorang perawan, kemudian dia disebut penasehat ajaib dan semuanya itu jelas sekali. Tetapi lalu lompatlah saudara-saudara seperti Yahya Waloni mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat untuk Nabi Muhammad. Saya bilang baca lanjutan ayatnya, bahwa ayat itu bukan nubuatan tentang Nabi Muhammad. Karena di ayat 13-nya, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadah mereka
kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi ibadah hafalan doang. Dari sudah berabad-abad bacaannya itu saja. Lalu diributkan bacaannya itu saja. Lalu karena bacaan yang berbeda-beda, itu musuhan antara golongan satu, golongan yang lain. Orang Kristen harus tetap percaya kepada firman Tuhan. Jadi ayat 12 bukan menubuatkan nabi yang buta huruf, tetapi ayat yang 13 itu penegasan bangsa yang memuliakan Tuhan dengan bibirnya, teriak-teriak nama Tuhan, tetapi kelakuannya di luar nama Tuhan. Jadi ayat ini juga menegur orang Kristen ngomongnya begitu, tetapi kelakuannya di luar daripada firman Tuhan. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ibadah yang mereka lakukan adalah perintah manusia, dan ibadahnya hafalan belaka. Jadi dihafalin melulu. Jadi kalau di ayat 12-nya untuk Nabi Muhammad, ya harus baca ayat 13 dan harus baca ayat sebelumnya. Karena itu berkaitan, bukan untuk orang buta huruf, bukan seorang nabi. Orang Yahudi sendiri yang buta huruf, tidak bisa membaca. Jangankan zaman itu, zaman sekarang aja yang buta huruf masih ada, gitu. Ya, jadi begitu. Demikian, Tuhan berkati. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Ya. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Akun anti Abdul. Halo, selamat malam. Ya. Akun anti Abdul. Anti Abdul, oke, nggak ada tanggapan. Pak Komodo Maut. Hi, Oh, Iya. it's Sorry. Joe Castillo. I only have 659 subscribers. I need more subscribers so I can get my channel growing. So let's get to know each other. Ya. Oke. ya. Anti Abdul ada? Nggak ada. Eh, Ada Edis, silakan Edis. Oh, langsung masuk ternyata. Edis, Halo, ya malam. Pak Edis ini non Kristen atau gimana? Saya Mesianik. Oke, Oke. silakan. Saya mau nanya pribadi nih sama Pak Saifuddin. Selama ini saya pengalaman kan ngobrol dengan ustadz-ustadz, terutama yang dari jamaah tablik gitu ya. Ya. Orang-orang yang saya anggap ilmunya mumpuni gitu. Kalau menurut Pak Saifuddin sendiri, kira-kira hal dasar yang paling vital yang membuat orang-orang ini meninggalkan agama itu apa menurut Pak Saifuddin? Yang paling vital sekali. Kalau maksudnya meninggalkan Islam begitu ya, yang paling mendasar itu adalah ajaran yang luar biasa, terutama sikap kekristenan yang luar biasa, di mana orang-orang Kristen itu toleransi dan damai, saling mengasihi dan membantu orang-orang yang kekurangan. Itulah salah satu yang membuat banyak orang Islam masuk Kristen, itu karena melihat teladan orang-orang Kristen, pendeta-pendeta yang mengasihi mereka. Akhirnya mereka terketuk hatinya untuk menjadi pengikut Yesus Kristus gitu. Seperti saya tahun 83 saya datang ke Jakarta, kemudian pertama kali saya turun di Pulau Gadung, kemudian saya duduk di sebelah orang ini kenalan dengan saya, ternyata orang Kristen. Begitu saya tahu dia orang Kristen,
saya sudah nggak mau ngomong, nggak mau bercerita lagi dengan dia karena dia orang Kristen. Jadi dia duduk di sebelah kanan saya. Rupanya orang ini masih nanya saya di dalam perjalanan, Mas mau kemana? Ya karena dia orang Kristen, saya nggak mau nanya, nggak mau jawab. Saya kasih secari kertas kepada dia. Ini sudah pernah ke sana belum? Belum. Kemudian dia langsung menawarkan jasa, boleh nggak saya antar? Akhirnya saya bilang boleh, karena saya nggak suka dengan dia. Tetapi orang Kristen ini tetap mengantar saya sampai ke rumah bibi saya di Pancoran itu. Sampai saya masuk ke rumah, sampai duduk, dan saya mau memberikan, karena senang hati saya, memberikan uang kepada dia, bayar ganti ongkos. Dia menolak dengan halus. Terima kasih. Sampai selesai di gang itu, dia sudah hilang daripada saya. Dan sangat berkesan dalam hati saya karena ada laki-laki mengantarkan saya. Kalau saya perempuan diantar laki-laki, saya nggak perlu penasaran. Karena ada maunya. Tetapi saya ini laki-laki diantar oleh orang yang mungkin umurnya di atas saya. Yang saya tahu dia orang Kristen. Sampai sekarang saya belum pernah ketemu dengan orang itu. Pasti dia adalah penginjil yang luar biasa. Akhirnya saya masuk Kristen karena melihat kelakuan itu. Itu kan faktor eksternal, Pak ya. Itu kan faktor eksternal. Sekarang begini, saya kenal Pak Saifuddin orangnya mantan Muslim yang bukan sembarangan ya. Memang ngerti betul ajaran Islam secara mendalam. Ya. Bukan istilahnya bukan Islam abal-abal lah. Kalau menurut kalau pengalaman pribadi Pak Saifuddin sendiri, hal vital paling dasar yang membuat Pak Saifuddin harus masuk Kristen itu apa? Sebagai Pak Hal yang Saifuddin paling mendasar adalah ajaran yang berbeda antara langit dan bumi. Di dalam Al-Quran itu, jadi ini iman, boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Masa Tuhan yang penuh kasih dan penuh cinta itu harus membunuh manusia lain karena beda agama? Betul ya. Akhirnya goncanglah seluruh bangunan cinta saya kepada keyakinan itu. Apalagi di dalam surat ke-9 ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka tidak beragama, mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Inilah yang membuat saya menjadi dilematis sekali keimanan saya kepada satu hal. Maka tahun 2006, mulai dari 98, kerusuhan Mei 98, saya sudah nggak suka lagi dengan Islam. Kemudian bom Bali, saya sudah nggak suka lagi dengan Islam. Bahkan saya sudah nggak. Artinya itu secara iman saya. Internalnya saya. Jadi saya kacau sendiri karena peristiwa-peristiwa itu. Saya menulis buku, kenapa saya memilih Kristus. Itu saya tuliskan latar belakang saya menjadi orang Kristen, dan kenapa saya menjadi radikal menjadi orang Kristen, karena saya percaya kebenaran firman Tuhan hanyalah Alkitab, kebenaran untuk membangun masa depan yang cemerlang, masa depan yang penuh damai, membangun peradaban ke depan, harus dengan kitab suci yang mengajarkan keselamatan, yang mengajarkan kasih, yang mengajarkan pengampunan. Hanya ditemukan di dalam Alkitab, dalam Injil Kristus. Baik. Terima kasih ya Pak Edis penjelasannya. Jadi diingatkan lagi bagi yang bertanya, jangan melenceng dari tema atau topik pada pembahasan malam hari ini. Dan Pak Saifuddin, mengingat waktu nih sudah 1 jam. Di sini masih ada 2 si penanya. Kira-kira bagaimana Pak Saifuddin, bersedia untuk dilanjut untuk 2 pertanyaan atau disudahi? Dipending dulu. Dipending dulu Okay, agar
kalau materi ini belum lengkap, nanti direview lagi di pertemuan Senin depan. diskusi berikutnya. Oke. Ya. Baik. Ya. Baik. Berarti karena waktu sudah pukul 21.19 saat ini, sebelum kita tutup, silakan Pak Saifuddin mungkin akan menyampaikan pesan penutup dari diskusi malam ini. Silakan Pak. Saudara-saudara, tema yang saya ambil ini supaya menetralisir perdebatan-perdebatan dalam medsos tentang adakah nubuatan di dalam Alkitab tentang Nabi Muhammad. Karena di dalam Al-Quran, jadi masa rentang waktu, interval waktu antara Alkitab dengan Al-Quran itu 610 tahun kemudian baru muncul Al-Quran. Jadi sudah ada Alkitab jauh sebelumnya, baru muncul Al-Quran. Lalu di dalam Al-Quran semuanya nyetir tentang, membicarakan tentang apa yang diajarkan oleh Alkitab. Tentang peristiwa-peristiwa 600 tahun yang lalu, kemudian diantaranya dikatakanlah bahwa Isa Al-Masih itu enggak disalib, tetapi orang lain yang digantikan menyerupai Isa Al-Masih. Gitu. Nah, hal-hal ini lalu timbullah keributan di dalam debat medsos. Alkitab itu sudah palsu. Gitu. Oke, kalau Alkitab itu sudah palsu, di mana kepalsuannya? Atau gini, tunjukkan saya mana aslinya. Saya percaya bahwa seluruh isi Alkitab ini tidak ada perubahan sedikit pun. Tentang terjemahan dalam bahasa manapun ya berubah karena beda bahasa. Tetapi nilai inti mainstream apa yang diajarkan oleh Alkitab itu tidak pernah berubah. Bahwa mengampuni orang ya harus mengampuni. Bukan meminta ampun, tetapi mengaku dosa. Ini adalah konsep Alkitab. Bukan minta ampunan, beristighfar. Di dalam Kristen tidak ada istighfar. Yang ada adalah mengaku dosa kita. Lalu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, seperti di surga. Jadi tidak ada meminta ampun. Yang ada adalah kita mengaku dosa kepada Bapa, kepada Tuhan, nah baru Tuhan mengampuni. Gitu. Ini adalah konsep-konsep yang luar biasa, yang saya lihat tidak ada perubahan. Jadi kalau nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab tidak ada, itu bukan berarti Alkitabnya palsu. Karena memang tidak ada nubuatan tentang nabi-nabi setelah Isa Al-Masih, atau tidak ada nubuatan nabi di luar daripada Bani Israel. Saya kira pembahasan malam hari ini akan menolong saudara-saudara mengenal firman yang benar, berada di dalam yang benar, dan di dalam kebenaran yang benar. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Terima kasih Pak Saifuddin. Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Bapak dan keluarga, diberi kesehatan semua. Baik teman-teman semua, diskusi malam ini akan kita akhiri sampai di sini. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Dan buku-buku karya Pendeta Saifuddin Ibrahim juga dapat dibeli di link yang sudah tertera di deskripsi. Kemudian, baik atas nama Saifuddin Ibrahim dan Rohani Kristen mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua. Sampai bertemu minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.